Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Kunarto dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 Agroteknologi C ingin mempresentasikan pengolahan sistem drainase permukaan dan bawah permukaan. Lanjut. Anggota kelompok kami diantaranya Safina Mutia Husna dengan NIM 106, Veronica Estika Mawarni dengan NIM 108, Tukia Risang Ayu Utami dengan NIM 118, dan Aulia Azhariza dengan NIM 131. Pengertian drainase lahan pertanian. Drainase lahan pertanian didefinisikan sebagai pembuatan dan pengoperasian suatu sistem, di mana aliran air dalam tanah diciptakan sedemikian rupa, sehingga baik genangan maupun kedalaman air tanah dapat dikendalikan sehingga bermanfaat bagi kegiatan usaha tani. Definisi lainnya, drainase lahan pertanian adalah suatu usaha membuang kelebihan air secara alamiah atau buatan dari permukaan tanah atau dari dalam tanah untuk menghindari pengaruh yang merugikan terhadap pertumbuhan tanaman. Pada lahan bergelombang drainase, lebih berkaitan dengan pengendalian erosi, sedangkan pada lahan rendah atau datar lebih berkaitan dengan pengendalian banjir, flood control. Lanjut. Tujuan drainase. Yang pertama, untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman. Yang kedua, pengendalian kelebihan air permukaan dapat dilakukan secara aman, lancar, dan efisien, serta sejauh mungkin dapat mendukung kelestarian lingkungan. Yang ketiga, dapat mengurangi genangan-genangan air yang menyebabkan bersarangnya nyamuk malaria dan penyakit-penyakit lain, seperti demam berdarah, disentri, serta penyakit lain yang disebabkan kurang sehatnya lingkungan permukiman. Yang keempat, untuk memperpanjang umur ekonomis sarana fisik antara lain jalan kawasan permukiman, kawasan perdagangan dari kerusakan serta gangguan kegiatan akibat tidak berfungsinya sarana drainase. Lanjut. Pengertian pengolahan sistem drainase. Sistem drainase yaitu serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Hal-hal yang mempengaruhi drainase. Ada dua, pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. Pengaruh langsung terutama ditentukan oleh kondisi hidrologi, karakteristik hidrolik tanah, rancangan sistem drainase, yakni yang pertama, penurunan muka air tanah di atas atau di dalam tanah. Yang kedua, mengeluarkan sejumlah debit air dalam sistem. Selanjutnya ada pengaruh tak langsung yang ditentukan oleh iklim, tanah, tanaman, kultur teknis, dan aspek sosial dan aspek lingkungan. Selanjutnya yaitu macam sistem pengelolaan drainase. Terdapat dua macam. Yang pertama, drainase permukaan tanah atau surface drainage, yaitu saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan. Analisa alirannya merupakan analisa open channel flow. Lalu yang kedua, yaitu drainase bawah tanah atau subsurface drainage, yaitu saluran drainase yang bertujuan mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah, misalnya menggunakan pipa-pipa. Dan pembuatan drainase bawah tanah ini juga dikarenakan ada beberapa alasan, yaitu karena tuntutan artistik, tuntutan fungsi permukaan tanah seperti lapangan sepak bola, lapangan terbang, taman, dan lain-lain.
Pembahasan selanjutnya, pengelolaan sistem drainase permukaan. Pengelolaan sistem drainase permukaan yang pertama ada land dan smoothing atau perataan. Land grading atau yang mengatur tahap kemiringan lahan, dan land smoothing atau penghalusan permukaan lahan diperlukan pada areal lahan untuk menjamin kemiringan yang berkelanjutan secara sistematis yang dibutuhkan untuk penerapan saluran drainase permukaan. Untuk efektivitas yang tinggi, pekerjaan land grading harus dilakukan secara teliti. Ketidakseragaman dalam pengolahan lahan dan areal yang memiliki cekungan merupakan tempat aliran permukaan atau runoff berkumpul. Harus dihilangkan dengan bantuan peralatan pengukuran tanah. Pada tanah cekungan, air yang tidak berguna itu dialirkan secara sistematis melalui saluran atau parit yang terbuka yang disebut sebagai saluran acak yang dangkal atau shallow Randolph-Field drains. Kemudian dari shallow Randolph-Field ditch, air dialirkan lateral outlet ditch, selanjutnya diteruskan ke saluran pembuangan utama atau main outlet ditch. Lalu yang kedua, yaitu ada bedding atau guludan. Guludan yaitu tumpukan tanah yang dibuat memanjang menurut arah garis kontur bertujuan untuk mengatur drainase. Beddengan atau guludan dibuat dengan pertama kali membajak lahan serta menghaluskan tanah. Baru kemudian setelah itu, tanah halus disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bangun ruang yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga menjadi tumpukan tanah pada suatu jalur memanjang searah lereng, maka terbentuk di kiri dan kanan itu tumpukan tersebut seperti saluran-saluran pembuangan air. Dari bedding atau guludan, yang pertama itu terbagi lagi menjadi yang pertama guludan drainase. Itu tinggi guludan dibuat sekitar 45 sampai 75 cm dari dasar saluran dengan lebar berkisar antara 5 sampai 20 meter. Pembuatan saluran dengan pembuatan guludan ini merupakan adaptasi petani terhadap kondisi lahan yang berlereng, bisa dilihat dalam drainase. Bagian kedua yaitu guludan drainase individual. Disebut guludan individual karena guludannya atau beddengannya hanya terdapat satu baris tanaman. Tinggi guludan sama yaitu 45 hingga 75 cm dengan lebar hanya satu baris tanaman. Next. Bagian ketiga, sistem surjan. Sistem drainase surjan merupakan perpaduan antara sistem pertanian sawah dan tegalan. Pertanian sawah biasanya ditanami oleh tanam air seperti tanaman padi, sedangkan tegalan atau lahan kering umumnya dikembangkan untuk tanaman kering atau tanaman musim dan tanaman tahunan. Next. Sistem surjan ini diterapkan pada tanah-tanah aluvial atau vertisol yang berlereng kurang dari 1% dan permeabilitas tanah rendah. Tinggi guludan yaitu 50 hingga 80 cm, dengan lebar yaitu 1 hingga 5 meter. Lebar bagian berair sama dengan lebar saluran. Untuk tanah yang permeabilitasnya lebih cepat, lebar guludan bisa lebih lebar. Tetapi dalam penguasaan tanah secara tradisional, guludan yang lebar nampaknya tidak praktis. Panjang guludan tidak tetap, beberapa meter sampai dengan puluhan meter. Next. Yang ketiga, saluran terbuka. Saluran terbuka dapat diklasifikasikan sebagai buatan atau artifisial, atau alami atau natural.
tergantung ada apakah penampangnya adalah buatan manusia ataupun sebaliknya. Sungai dan muara adalah contoh dari saluran alami, sedangkan pembuatan air yang mengalir sebagian penuh dan saluran irigasi termasuk dalam kategori saluran buatan. Suatu saluran yang mempunyai penampang dan kemiringan yang tetap disebut saluran prismatis atau prismatic channel. Apabila salah satu kemiringan atau penampangnya berubah-ubah sepanjang saluran, maka saluran ini disebut sebagai non-prismatis atau non-prismatik. Next. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pengelolaan sistem drainase bawah permukaan atau subsurface drainage. Yang pertama yaitu ada random system atau sistem acak. Sistem ini digunakan pada lahan yang berombak atau pada lahan di mana kondisi tanahnya terdiri dari beragam jenis tanah dan pada lahan yang terdapat area tergenang. Pada sistem drainase random, daerah cekungan dihubungkan dengan saluran pengumpul air dan air dikeluarkan dari lahan melalui saluran pembuang. Sistem ini sering diterapkan di lahan yang tidak memerlukan operasi pertanian intensif seperti padang rumput atau di mana peralatan mekanisasi pertanian terutama peralatan kecil dan sederhana dapat diterapkan. Dapat dilihat ilustrasinya di gambar. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem herringbone. Terdiri dari pipa saluran drainase lateral yang diletakkan secara paralel dan terhubung dengan pipa utama dengan membuat sudut tertentu, biasanya dari kedua sisi. Pipa utama atau sub utama diletakkan pada bagian lahan yang rendah atau lahan yang pada kemiringan lahan yang besar atau lembah. Yang ketiga ada grid iron. Sistem grid iron hampir sama dengan sistem herringbone, kecuali pada saluran lateral masuk ke dalam saluran utama dari satu sisi saja. Kemudian ada interceptor. Pada sistem ini, pipa drainase dibenamkan di tepi daerah depresi, sehingga air yang datangnya dari bagian atas tidak masuk ke daerah depresi. Sekian dari kelompok 11. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.